Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih melaksanakan pembelajaran daring pada pagi hari ini dengan baik dan lancar. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, Bu Isti akan menjelaskan tentang kompetensi dasar. Yang pertama adalah menerapkan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang terakhir adalah menyajikan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ya, pada bab 5 kali ini kita akan membahas 3 poin, yakni tentang khutbah, bagaimana pengertian khutbah, syarat khotib, syarat 2 khutbah, rukun khutbah, sunnah khutbah, adab sholat Jumat, adab sholat Idain, dan praktek khutbah. Yang kedua, yakni tentang dakwah, pengertian dakwah, dalil nakli tentang dakwah, adab tabligh, sasaran dan tujuan dakwah, syarat dan metode dakwah, media dan manajemen dakwah. Terus yang terakhir yakni tabligh. Bagaimana pengertian tabligh, dalil nakli, ketentuan tabligh, tata cara tabligh, dan praktek tabligh. Pada bab 5 kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita akan membahas 3 poin, yakni khutbah, tabligh, dan dakwah. Pada dasarnya anak-anakku, khutbah, tabligh, dan dakwah itu sama, yakni menyampaikan nasihat atau menyeru kepada kebaikan, atau dalam agama Islam adalah mengajak kepada agama Allah. Ya, di sini saya akan membahas satu persatu, yakni tentang khutbah terlebih dahulu. Pengertian khutbah secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni khotoba yakhtubu khutbatan, yang berarti adalah ceramah atau pidato. Sedangkan menurut istilah, khutbah adalah kegiatan ceramah yang disampaikan kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun, baik berupa peringatan, pembelajaran, maupun nasihat. Ya, yang perlu kita ketahui bahwa melakukan khutbah itu dikenal dengan istilah khotib. Pada umumnya, pelaksanaan khutbah itu jika dikaitkan dengan sholat dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni yang pertama, khutbah yang dilakukan sebelum sholat. Misalnya adalah khutbah Jumat. Yang kedua adalah khutbah yang dilakukan sesudah sholat. Misalnya adalah khutbah sholat Idain, Idul Fitri, dan Idul Adha, sholat khusuf, gerhana bulan, dan sholat khusuf gerhana matahari, sholat istisqa, minta hujan. Nah, inilah yang membedakan antara khutbah Jumat dan khutbah yang lain. Jika khutbah Jumat itu dilakukan sebelum melakukan khutbah yang lain adalah
melakukan sholat. Terus kelompok yang ketiga, khutbah yang dengan sholat, misalnya adalah khutbah nikah. Ya, anak-anakku semua, tentunya kalian tidak asing dengan istilah khutbah. Di sini saya akan menjelaskan dulu syarat khotib. Yang pertama adalah Islam yang sudah berkun dan khutbah. Tiga, baik badan maupun pakaian lakukan sholat. Yang keempat adalah tartil dan fasih saat mengucapkan dan hadis. Terus selanjutnya, memiliki akhlak yang baik dan tidak di mata masyarakat. Yang keenam adalah suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. Yang terakhir adalah berpenampilan rapi dan sopan. Ya, selanjutnya adalah syarat-syarat dua khutbah. Perlu kita ketahui syarat-syarat dua khutbah diantaranya adalah yang pertama, Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu duhur. Selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat. Berbeda dengan khutbah sholat idain, sholat kusuf, serta sholat istisqa yang dilaksanakan setelah selesai sholat. Yang kedua adalah khutbah dilakukan dengan berdiri. Namun jika tidak mampu, boleh dilakukan dengan duduk. Yang ketiga, sebentar di antara dua khutbah. Yang keempat, yaitu suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Tentunya pada poin ini kita tidak takut lagi, soalnya sekarang ini banyak sekali pengeras suara oleh banyak jamaah. Begitu juga jika kepengen melihat yang khutbah juga bisa sekali LCD sehingga walaupun jamaahnya banyak dan berjauhan masih tetap suaranya bisa jelas dan dilihat oleh jamaah. Terus yang terakhir adalah tertib, yakni dimulai khutbah pertama dilanjutkan dengan khutbah yang kedua. Ya, untuk selanjutnya rukun khutbah. Rukun khutbah ini ada 6. Yang pertama, membaca hamdalah. Biasanya khotib mengawali khutbah baca hamdalah. Yang kedua adalah syahadat. Yang ketiga membaca sholawat Nabi. Dan yang keempat berwasiat takwa. Yang selanjutnya adalah membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Terus yang terakhir biasanya ditutup dengan berdoa pada khutbah yang kedua. Perlu kita ketahui sunnah-sunnah khutbah itu ada beberapa macam, dan memberi salam. Khutbah yang fasih, jelas, mudah dipahami dan disampaikan dengan penuh semangat. Ya, biasanya khotib menyampaikannya dengan penuh semangat dan keras. Tujuannya biar jamaah mendengarkan dan tidak tidur. Yang ketiga adalah ketika sholat Jumat, khotib dalam menyampaikan khutbahnya hendaknya diperpendek dan jangan terlalu panjang. Sebaliknya sholat Jumatnya yang diperpanjang. Terus seterusnya adalah khotib menghadap jamaah ketika berkhutbah. Yang terakhir, menertibkan rukun khutbah. Selanjutnya adalah khutbah dilakukan di atas mimbar atau di tempat yang tinggi. Yang biasa kalian lihat ya, di masjid biasanya ada mimbar untuk melakukan khutbah atau ceramah.
Selanjutnya adalah adab sholat Jumat. Yang pertama, adabnya adalah menyegerakan masjid lebih awal. Sebagaimana firman Allah surat ayat 9. Yang kedua, membiasakan mengisi sholat terdepan yang ini tidak asing lagi ya. Biasanya imam langsung kalau mau sholat biasanya menyuruh jamaahnya untuk mengisi yang kosong terlebih dahulu, yang di depannya. Yang ketiga adalah memperbanyak doa dan zikir, membaca sholawat Nabi atau membaca Al-Quran dengan suara yang pelan. Yang keempat, mendengarkan khutbah dengan seksama, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya adalah apabila Anda berbicara meskipun bertujuan baik kepada temanmu saat pelaksanaan sholat Jumat, diamlah. Padahal imam sedang menyampaikan khutbahnya, maka Jumatmu sia-sia. Ya, di dalam hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa pada waktu khutbah berlangsung, kita disuruh mendengarkan dengan seksama. Tidak boleh berbicara, walaupun tujuannya baik untuk melarang temannya berbicara. Contohnya, cukup dengan bahasa isyarat saja. Tidak diucapkan dengan diamlah, ya. Di sini kita bisa menyebutkan seperti itu. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah adab sholat Idain atau 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama, waktu sholat Idain dimulai saat matahari setinggi tombak sampai waktu barat sedikit. Yang kedua, pelaksanaan sholat lebih utama berada di tanah lapang jika tidak ada halangan. Yang ketiga, sebelum berangkat disunahkan untuk mandi dan memakai pakaian yang dalam hal ini kan harus memakai pakaian yang baru, tetapi pakai pakaian yang terbaik di antara pakaianmu di almari ya. Terus yang keempat, disunahkan atau sarapan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri atau sarapan sebelum sholat Idul Adha. Nah, ini yang membedakan antara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Disunahkan sebelum sholat Idul Fitri itu makan terlebih dahulu, dan kalau sholat Idul Adha itu disunahkan jangan sarapan terlebih dahulu. Terus yang terakhir adalah membaca menuju tempat sholat. Nah, tadi penjelasan tentang khutbah. Untuk poin selanjutnya, yakni dakwah, akan dijelaskan pertemuan yang kedua nanti oleh Bu Ferry. Nah, sekian harapan saya, setelah mempelajari tentang khutbah tadi, kalian bisa membuat khutbah dan mempraktekkannya di rumah masing-masing. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.